Bab 1622. Masuk ke lautan serangga. Kapal dengan cepat berlalu, sedikit lebih dekat ke lembah retak. Dan Blacky Jiang terus mendekat dari belakang. Namun, ketika lembah retak memasuki ujung pandangan semua orang, kecepatan kapal abadi tiba-tiba melambat. Fendikin juga menyemburkan seteguk darah. Dia telah mencapai batas sebelumnya, tetapi dia telah bertahan. Erikin, kapal abadi ini tidak bisa lagi berakselerasi, kata Peliwu. Alis Erikin berkerut erat, dan dia masih berada 100 mil jauhnya dari lembah retak. Dan Blacky Jiang dan yang lainnya mengejar lebih dekat dan lebih dekat lagi, bahkan jika mereka bisa terbang ke lembah retak, Fendikin dan yang lainnya tidak akan memiliki kecepatan ini. Adik keempat, tinggalkan kami sendiri. Fendikin menggelengkan kepalanya dan mendorong Erikin menjauh. Kemudian kapal abadi tiba-tiba jatuh di bawah, dan tirai tipis muncul di luar kapal abadi. Aku memiliki cara untuk bertahan sebentar, lakukanlah apa yang harus dirimu lakukan, teriak Fendikin. Erikin mengangguk, juga melepaskan kecepatan. Jurus pertahanan darah dikeluarkan, dan terus bergerak menuju lembah retak. Blacky Jiang, jika dirimu ingin membunuhku, dan mengambil kitab dewaku, dan banyak tempat penyembunyian barang dewa, ini adalah kesempatan terbaikmu. Erikin melambaikan tangannya, dan sejumlah besar harta digantung di atas kepalanya. Mata Blacky Jiang tiba-tiba menyusut. Terutama kitab dewa di tangan Erikin yang merupakan harta karun berharga. Orang-orang ini ditinggal dan menunggu kematian saja, dan kita membunuh Erikin terlebih dahulu. Blacky Jiang bersenandung, betapa dia tidak mengerti bahwa Erikin sengaja membawanya ke sana, tetapi dengan kekuatannya saat ini, fase transendensi puncak bukanlah lawan seorang Erikin yang payah itu, dia juga tidak bisa melakukan trik apapun. Melihat ke bawah ke kapal abadi di bawah, dia menunjukkan tatapan jijik. Di sini hanya sekelompok orang mati. Begitu dia mengangkat tangannya, di luar kapal abadi tempat Fendikin dan yang lainnya berada, cahaya hitam besar tiba-tiba muncul, seperti sangkar, menjebak semua orang di dalamnya. Setelah beberapa saat, Blacky Jiang terbang dengan awan hitam. Pada saat yang sama, dia keluar dengan transmisi suara, mengatur puluhan kultivator untuk tinggal di sini untuk menjaga. Dia membawa puluhan kultivator dan terus mengejar Erikin. Dari awal hingga akhir, yang paling ingin dia bunuh adalah Erikin. Dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Seperti anak panah yang melesat dari busur, Blacky Jiang melompat melewatinya. Haha, aku bilang, kamu sudah selesai. Dalam getaran hebat, Long Yue juga terbangun, dan melihat pemandangan di latar depan, Long Yue tertawa terbahak-bahak. Karena sebelumnya dibuat pingsan Erikin, dia menjadi sangat marah. Tampaknya kapal abadi telah sepenuhnya habis, dan berapa lama tirai tipis ini dapat bertahan. Orang-orang ini akan menjadi mayat pada saat itu. Tapi dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Diam. Fendikin mengerutkan kening dan menamparkan wajah Long Yue dengan tamparan. Tapi Long Yue tidak peduli sama sekali, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuan Muda Jiang. Adikmu akan mati. Lihat saja, Blacky Jiang pasti akan membunuhnya dengan mudah. Kentut sialan, tunggulah, adik keempatku pasti bisa membunuh Blacky Jiang. Fendikin melihat ke kejauhan dengan gugup, bahkan tidak repot-repot memperhatikan Long Yue lagi. Dia menelan pil mujarab dan menyerang perisai dengan panik bersama dengan semua orang. Meskipun puluhan orang menatapnya, tetapi sekarang Blacky Jiang telah pergi bersama Erikin, mereka tidak bisa menunggu, dan mereka harus mati-matian datang untuk membantu juga nantinya. Setelah Erikin terbang, dia meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat, dan setelah beberapa napas berhasil datang ke puncak lembah retak.
Eric Kin tidak ragu-ragu untuk terjun ke lembah retak saat dia melihat Blacky Jiang terbang dari belakang. Tuan Muda Jiang, aku pernah datang dengan pemimpin kelompok di lembah retak ini. Ada naga sisik mengerikan di dalamnya, dan basis kultivasi sudah sampai di puncak fase transendensi. Selain itu, ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya di dasar lembah. Mereka berkelompok dan kekuatan gigitannya sangat menakutkan. Saat terbang ke lembah retak, di belakang Blacky Jiang, ada pengingat dari bawahannya yang gugup. Naga sisik yang ada di fase transendensi puncak, pas sekali bisa membunuh naga dan mengambil darah dan sarafnya. Blacky Jiang tampak acuh tak acuh, tanpa rasa takut sedikit pun. Dan kamu bilang ada serangga beracun di bawah. Ada berapa banyak? Sekitar ratusan ribu. Ratusan ribu. Mata Blacky Jiang berbinar saat mendengarnya. Dia menangkap kultivator di depannya. Begitu banyak serangga beracun, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kultivator tercengang sesaat, dan Blacky Jiang membuangnya. Matanya semakin cerah, dan dia tiba-tiba menuju ke lembah retak. Serangga beracun juga makhluk hidup, setiap membunuh satu sama dengan membantai roh, dan kitab sihir hitam pembunuhan hanya sedikit untuk mencapai puncaknya. Ketika kultivator lain melihat ini, mereka hanya bisa menggigit jari dan mengikuti. Semua orang turun ke bawah, semakin dalam dan semakin dalam dari retakan. Pasti ada harta lain di tubuh Eric Kin, kalau tidak mungkin kalau aku tidak pernah bisa mengejarnya. Semakin banyak metode yang Eric Kin keluarkan, semakin tertarik Blacky Jiang untuk membunuh lawan. Saat terbang ke kedalaman tertentu, Blacky Jiang juga merasakan fluktuasi aura yang kuat, hanya di dinding batu tidak jauh. Ini seharusnya naga sisik merah, tapi aku akan membunuh Eric Kin dulu, dan aku tidak akan memprovokasinya. Beberapa sosok melintas. Naga sisik merah menyusut di dalam gua, dan mata merahnya juga penuh kejutan. Anak yang mencuri kitab dewa kembali lagi, dan di belakangnya diikuti seorang dengan kultivasi yang cukup kuat, hingga dia cukup untuk takut. Apakah orang ini mencoba menggunakan dirinya untuk berurusan dengan kultivator? Berhenti bercandalah. Lupakan Sky Eater yang tidak berotak di bawah tanah itu, dia juga tidak bodoh. Teknik jari Raja Api. Namun di saat Blacky Jiang menemukan naga sisik merah. Saat dia dalam keadaan bingung, Eric Kin tiba-tiba menoleh, dan satu jari kekuatan spiritual tiba-tiba berbalik ke arah Blacky Jiang dan yang lainnya. Di atas energi di jari, semua panas yang membakar meresap, dan lembah celah yang gelap langsung menyala dimanapun ia lewat, dan ada tanda-tanda mencair di dinding batu di sekitarnya. Jurus api biru dan api keabadian super, teknik jari Raja Api menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hampir dalam sekejap mata, itu datang ke Blacky Jiang. Serangga kecil, ternyata dirimu memiliki begitu banyak api suci. Blacky Jiang mencibir. Sebelum dia melihat gerakan apapun, energi hitam memadat di depannya. Teknik jari Raja Api datang dan meledak secara langsung, berubah menjadi filamen api yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang yang tersebar. Setelah mengeluarkan pukulan ini, Eric Kin tidak ragu-ragu, dan langsung mempercepat kecepatan jatuhnya. Api suci, anak ini punya 3 macam api suci. Di dalam gua naga, naga sisik merah melihat kobaran api yang ditembakkan oleh Eric Kin, namun ia kaget. Dan aku tidak tahu apakah itu kebetulan. Tepat ketika Blacky Jiang memecahkan api, salah satu jejak api terbang ke gua di mana dia berada. Naga sisik merah melirik curiga, membuka mulutnya dan mengisap, menelan jejak api ke perutnya, diam-diam merenung. Di lembah retak, Eric Kin sudah dekat dengan dasar. Dengungan yang familiar terdengar lagi, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Rupanya, pemberontakan kedua Eric Kin benar-benar membuat marah para Sky Eater yang tidak berpemilik ini.
Lantai lembah yang gelap, Sky Eater yang padat di bebatuan, semuanya terbang ke atas. Ratusan ribu berkumpul bersama seperti laut hitam, bergegas menuju Erikkin, menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, Erikkin mencium bau kematian. Bang! Api suci menyebar, dan 30.000 Sky Eater yang dia kembangkan dalam beberapa hari terakhir semuanya telah membungkus tubuhnya. Itu juga termasuk Sky Eater seukuran 3 telur, yang juga mengelilinginya. Bersambung.